wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, bapak-bapak, para jemaah, para orang-orang tua kami, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, malam ini kita kembali diberi Allah kesempatan untuk meraih kebaikan dalam agama kita, yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masuk ke bab. Saya ingatkan Bapak Ibu, judul buku kita ini adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini adalah bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram, ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asalnya buku ini adalah buku yang berkaitan dengan bab-bab hukum, bab taharah, bab salat, bab puasa, sampai bab jihad. Nah, terakhir beliau menulis tentang bab Al-Jami', yaitu apa? Yang mengenai adab-adab dan akhlak. Saya ingatkan Bapak Ibu, kita ulang lagi, kenapa beliau, para ulama mengatakan seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwasanya ilmu yang kita pelajari tanpa diiringi dengan adab maka itu sia-sia. Seorang sudah mempelajari hadis, mempelajari hukum ini, fikih itu, namun dia tidak menghiasi dirinya dengan adab, maka ini perkara yang sia-sia. Maka beliau di kitab bab terakhir menulis dengan Kitabul Jami', artinya mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab dan akhlak. Dan di antara bab yang beliau tulis adalah tentang al-wara', bab tentang wara' atau zuhud dan wara'. Wara' artinya apa sih Pak? Wara' secara pengertian artinya menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada hal yang diharamkan. Itu namanya wara'. Ya, menjaga diri agar kita jangan condong kepada dunia dan segala maksiat yang ada di dalamnya. Artinya wara' itu artinya hati-hati terhadap fitnah dunia. Dunia ini fitnah jemaah. Kata Allah Subhanahu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunia ini, kata Allah Azza wa Jalla, adalah ujian. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, ma baqiya minad dunya illa bala'an wa fitnah. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali ujian dan bala. Ya, dunia ini tidak ada kecuali itu ya. Kita diuji dengan ketaatan dan diuji dengan maksiat. Ya, semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wara' adalah sikap yang dituntut agar kita hati-hati, jangan termudah terjatuh, tergoda oleh dunia dan segala fitnahnya. Kata Nabi, ittaqud dunya, takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Ya, wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada fitnah perempuan. Yang di antara contoh wara' dalam harta misalnya, ya, kita tidak mengambil harta kecuali dari jalan yang halal dan meninggalkan syubhat. Ini hadis yang pertama kita kemarin sudah bahas, al halalu bayyun wal haram bayyun wa bainahuma umurun mustabihat. Sudah kita jelaskan. Ya, menolak sesuatu, dan Nabi SAW ada kurma di dalam rumahnya, kata Nabi jangan makan. Bisa jadi itu adalah kurma sedekah. Kita dilarang makan sedekah. Padahal bisa, belum tentu itu harta sedekah, bisa jadi bukan, tapi dalam rangka wara' Nabi memerintahkan keluarganya untuk memakan kurma itu, untuk tidak memakan kurma itu. Ini contoh wara' Pak. Segala sesuatu yang tidak jelas kita tinggalkan dalam rangka apa? Menjaga fitnah, menjaga wara', dalam rangka wara', hati-hati. Taib, kemudian juga ya misalnya dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita Pak, hati-hati kita dalam mengejar jabatan, ya, kedudukan, ya, menolak proyek yang besar-besaran padahal di dalamnya ada banyak yang bisa melalaikan kita dari agama.
Itu namanya wara. Iya. Kemudian juga ya ikhwan, dalam ucapan misalnya kita tidak berkata-kata kecuali yang benar dan bermanfaat. Hari ini banyak pena Pak, semua orang bisa ngetik, semua orang bisa berkomentar di media sosial. Maka wara adalah kita sebelum mengetik sesuatu kita hati-hati, jangan-jangan inilah yang akan menjerumuskan kita dalam api neraka. Kata Nabi SAW, innal abda ya la yatakallamu bil kalimah, sungguhnya ada seorang hamba mengucapkan suatu kalimat la yulqilah balan, dia tidak pandang berat itu masalah. Maksudnya dia ucapkan kalimat itu tanpa ya keluar begitu aja, padahal kata Nabi bisa jadi kalimat itulah yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Ya sekarang ini Pak. Nah, maka wara adalah hati-hati sebelum kita berkomentar, pastikan benar enggak ini, sebelum kita menikah ada manfaatnya atau tidak. Ini termasuk wara Pak. Karena Nabi mengatakan kebanyakan manusia disiksa di neraka gara-gara lisannya. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang kedua dari bab az-zuhd wal wara. Bismillah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar. Ya, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari, disebut Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi mengatakan ta'isa, celakalah. Ya, ini bentuk doa yang menunjukkan bahwasanya orang yang orang ini akan didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang didoakan celaka Pak? Abdun. Apa artinya abdun? Hamba. Dinar, di sini disebutkan dinar, dirham dan qatifah. Ya, dinar itu adalah uang yang terbuat dari emas, dan dirham uang yang terbuat dari perak. Yang dua-duanya adalah perhiasan dunia. Ya, kemudian al-qatifah adalah pakaian yang indah. Ya, fashion kalau kita Pak. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan abdun, hamba. Kenapa? Karena untuk menggambarkan betapa mereka benar-benar hidup menghamba kepada tiga perkara ini. Namanya abdun, hamba Pak. Apa kata hamba? Apa kata tuannya? Dia ikut. Kalau kata dirham dan dinar, kalau engkau ingin meraihku, tinggalkan sholat, gak usah sholat. Kalau kau sholat, kau tidak akan mendapatkan saya. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Demi apa? Cuan. Ya kan? Kata kalau kau ingin meraih saya, kau harus durhaka sama orang tuamu. Kalau tidak, kau akan tidak mendapatkan. Betapa banyak ada anak rela Pak menyakiti orang tuanya demi uang. Nah, ini namanya hamba. Ya, kalau kau bisa mendapatkan aku, tapi kau harus sikut sana, sikut sini. Kalau tidak, kau tidak bisa mendapatkan saya. Ya, kau harus bermuka dua, kau harus jatuhkan temanmu. Kalau tidak, kau tidak dapat proyek ini. Ya, kalau kamu ingin dapat uang, kau harus berdusta, berbohong, bersumpah palsu. Ini namanya diperbudak. Maka Nabi SAW dengan sangat indah menyebutkan kalimat abdun, penghamba. Ya, betapa banyak orang ya ikhwan, penyembah harta, penyembah dunia, ya rela melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, berbuat zalim demi untuk secerta dinar dan dirham. Fir'aun rela membunuh ribuan anak kecil Bani Israel demi untuk mempertahankan kekuasaannya. Itulah kekuasaan Pak, luar biasa Pak. Ya, Qarun ya dengan congkak meremehkan semua orang demi untuk memamerkan harta kekayaannya. Nah, semua ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu disebutkan Nabi dengan ta'isa. Ta'isa artinya celaka, rugi. Ya, kalau secara bahasa artinya terjungkil. Ta'isa itu terjungkil, maksudnya dia binasa. Makanya itu yang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dinar dirham hidupnya tidak lebih daripada menghamba kepada uang. Ya, inilah orang yang celaka jemaah. Nah, di sini disebutkan apa sifat mereka Pak?
in lam yu'ta, ya, kalau dia diberikan dia ridha, fa in u'tu radiya, wa in lam yu'ta sakhita, kalau dia tidak mendapatkan dia marah. Ya, jadi karena orientasinya dunia jamaah, maka ya sifatnya kalau dia kehilangan dunia dia bisa marah. Ya, ada sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan, wa minhum may yalmizuka bis sadaqat, di antara mereka wahai Muhammad ada yang mencelamu dalam sedekah. Ya, jadi mereka celah Nabi SAW. Wah, ini Nabi ini gimana sih? Ya, fa in u'tu minha radu, tapi kalau dikasih sedekah dia senang. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun, kalau dia nggak dikasih mereka murka. Jadi karena sebagian orang Pak, ya, mengkritik ini, demo ini, kalau sudah dikasih jabatan diam. Ya. Jadi apa sebetulnya yang mereka cari ini, orang yang demo ini, demo itu. Setelah dia cari, setelah mereka mendapatkan dunia yang mereka cari, udah diam. Jadi sebetulnya ya tidak ideal banget Pak. Ya. Kami ini dulu tahun 98 Pak, waktu kuliah S2 ikut demo. Mungkin Bapak juga ikut demo Pak ya, tahun 98. Kita berharap wah ini kayaknya Indonesia akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang yang dulu demo-demo itu sekarang jadi pejabat semua, lebih parah korupsi daripada itu. Karena uang. Orang kalau menghamba kepada kekuasaan Pak, awalnya sebelum berkuasa seolah-olah ideal. Wah, dia mengkritik ini, dia berdebat ini. Tapi setelah jadi penguasa, ya dia marah karena nggak dapat cuan, nggak dapat jabatan. Telah dikasih jabatan, ya sudah hilang semua. Nah, itulah penghamba kekuasaan, penghamba uang, penghamba dinar, dirham. Ya. Oleh karena yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, ya, apa pelajaran dari hikmah di sini? Di antara ya ikhwan, tidak boleh kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan kehidupan kita. Allah Ta'ala banyak sekali dalam Quran jamaah menyebutkan celaan terhadap orang yang mengutamakan dunianya dibanding akhiratnya. Walal akhiratu, surah yang dibaca oleh imam kita tadi kan, surah Wad-Duha, ada kalimat walal akhiratu khairun laka minal ula. Terus ayat yang kedua, rakaat kedua dibaca apa tadi Pak? Surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Kata Allah SWT, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, mengejar dunia sehingga bermegah-megahan dengan dunia dan segala isinya telah melalaikan kalian dari akhirat. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kalian, perhatikan ibu-ibu bapak sekalian, Allah Ta'ala menggunakan kata menziarahi kubur. Apa maksudnya Pak? Kalian sibuk mengejar dunia sampai lalai kepada akhirat. Sampai kapan? Sampai kalian mengunjungi, menziarahi kuburan. Apa maksudnya Pak? Mati ya? Sebagian ulama mengatakan sampai mendatangi kuburan, berziarah kubur, menghitung orang. Tidak. Pendapat yang kuat wallahu alam adalah maknanya adalah orang yang masuk ke kuburan, yaitu meninggal. Tetapi yang menarik, Allah menggunakan kata menziarahi kuburan. Apa faedah dari kalimat ini? Menunjukkan bahwasanya sebagaimana kalau kita menziarahi saudara kita Pak, lama atau selamanya Pak? Selamanya atau sebentar Pak? Sebentar, bukan tujuan utama. Saya mau kemana? Mau menziarahi saudara saya. Namanya menziarahi nggak lama. Menunjukkan kuburan bukan tujuan Pak. Kuburan itu adalah terminal antara menuju akhirat nanti. Jadi makanya Allah katakan menziarahi kuburan. Tapi yang menarik kalimat alhaakum, kalian telah lalai. Dengan apa? Karena sibuk berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan banyak. At-takasur artinya apa? Berlomba-lomba memperbanyak harta. Masya Allah, ini celaan Pak. Ya, ada orang Pak, mulai dari pagi siang sore dunia terus Pak. Bahkan celakanya Pak, menjadikan amalan yang sejatinya untuk akhirat, untuk dunia juga Pak. Coba lihat Pak, konten-konten sekarang Pak. Ada orang Pak rela untuk melakukan hal yang mempermalukan dia demi untuk konten. Ada istri yang konten nempelin suaminya, padahal konten doang. Ada suami yang juga yang mau digitu-gituin Pak, dipukul-pukul sama istrinya, lebih konten. Ternyata tujuannya adalah supaya FYP dapat uang dari Facebook.
Ayo, Masya Allah jemaah, demi uang orang harga diri sudah hilang semua. Ya, bahkan jemaah yang menarik juga Pak, konten agama pun juga lama-lama jadi isinya bukan mau menyampaikan kebenaran, tapi mau menyampaikan supaya ratingnya tinggi, viewernya tinggi. Dicari tema-tema yang agak aneh-aneh ya, bisa kira-kira orang nonton, sehingga nonton naik ratingnya, dapat cuan. Inilah jemaah, jadi amalan yang sejatinya untuk akhirat dijadikan juga amalan untuk dunia. Ya, salat, ibadah, semua untuk dunia. Ya, oleh karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah taala menyebutkan dunia ini apa Pak? La'ibun. Dalam surah Al-Qur'an Allah katakan dunia ini ada 5 ya. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali. 5 karakter dunia. Bahkan Allah menggunakan kalimat perintah, wa'lamu, i'lamu, ketahuilah, ilmuilah. Dunia itu menunjukkan bahwasanya kita semua harus mengetahui hakikat dunia ini seperti apa. Kalau enggak Pak, kita akan tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Ada banyak ayat yang dari saya, jangan tertipu dengan dunia. Ini ibarat fata morgana, seolah-olah ini padahal tidak ada isinya. Jemaah ya, bahkan Nabi SAW mengatakan dunia itu terlaknat. Ad-dunya mal'una, kecuali berzikir, beribadah, belajar agama atau mengajarkan agama. Hanya itu yang tidak terlaknat. Ya. Bahkan Allah tabaraka wa taala jemaah. Oh ya, saya kembali ke 5 tadi nih Pak ya. Dunia ini tidak lebih dari ini Pak. Oh, aktivitas orang dunia ini di antara 5 ini, bermain-main, coba Pak, main bola. Kesibukan, coba dunia ini sibuk dengan permainan Pak. Coba kalau main bola, olahraga Pak, habis Pak. Isi berita-berita tuh bola atau permainan Pak. Kemudian apa ya Pak? Yang kedua, secendaguro. Coba lihat acara-acara TV, lucu-lucuan, lawak-lawakan. Itu dunia Pak. Kemudian apalagi wazina, perhiasan, fashion, berhias, isinya tentang, coba lihat konten-konten sekarang, naik mobil ini, naik rumahnya yang konten, semua ke perhiasan. Kemudian memperbanyak, saling berbangga-bangga dan saling berbanyak. Ada juga yang mengatakan itulah fase kehidupan manusia Pak. Anak kecil bermain, dunia yang kecil bermain Pak. Mulai remaja bersenda gurau, pemuda mulai berhias. Kalau pemuda udah mulai nyisir, perempuan ini sudah menikah, memperbanyak harta, berbangga-bangga. Sudah mulai 40 tahun ke atas, memperbanyak harta dan anak. Takatsurun bainakum bil amwali wal aulad. Inilah fase kehidupan manusia. Kata Allah, inilah kehidupan dari kecil sampai ya ini aja. Nah, dalam jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, tidak boleh kita tertipu dan tidak boleh kita menjadi menghamba itu ya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, "Man kanat hammahud dunya," siapa yang dunia hammun itu cita-citanya, tujuannya. Ya, itulah orang akhirat, itulah orang kafir maksud saya. Kafir tujuannya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan 3 kecelakaan. Kata Allah Subhanahu wa Pak, ja'alallahu faqrahu fi ainihi. Kemiskinan selalu ada di depan matanya. Tidak pernah puas Pak. Orang kalau ngejar dunia Pak, seperti minum air laut maksud saya. Nabi SAW mengatakan, senantiasa kalian kalau dikasih 1 lembah emas, pengen 2 lembah emas, pengen 3 lembah emas. Bahkan Nabi SAW mengatakan, keserakahan manusia terhadap harta lebih merusak dibanding 2 serigala yang sedang lapar yang datang ke seekor kambing. Kenapa Pak? Karena kalau serigala hanya makan kambingnya aja Pak. Tapi kalau orang yang serakah Pak, bukan hanya kambingnya, kandang-kandangnya semua diambil. Bukan hanya merusak, kalau kambing hanya merusak dagingnya, tapi kalau orang serakah Pak, merusak agama, merusak akhiratnya. Maka Nabi mengatakan tidak lebih merusak maknanya daripada orang yang serakah ini. Min hirsil mar'i, keserakahan manusia terhadap harta, dan juga asyarab itu apa ya? Popularitas. Ini hati-hati juga Pak, demi popularitas Pak banyak orang rela. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan ada orang rela mati di medan perang. Ternyata kata Allah, kau dulu berperang supaya kau disebut-sebut sebagai pahlawan. Bayangkan, menakjubkan di sini kata para ulama. Ada orang rela mati Pak demi untuk disebut-sebut orang. Rela mati dia Pak. Untuk apa? Agar nanti orang menyebutnya pemberani, keren, hebat. Padahal tujuannya bukan untuk Allah SWT, tapi tujuannya untuk disebut orang, liyuzkar.
agar mendapatkan tempat di hati manusia, rela mati, Pak. Dua perkara ini, keserakahan terhadap harta dan popularitas, lebih merusak agama dibanding serigala memakan hewan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu amrahu, Allah taala akan mencerai-beraikan urusannya. Maknanya pencinta dunia, Pak, tidak pernah tenang hatinya, bercerai-berai hatinya terus, Pak. Makanya jemaah, banyak orang stres, banyak orang bunuh diri. Coba lihat di negara-negara yang tingkat pencarian dunia tinggi. Kalau kita lihat, Pak, coba lihat di internet, ya, Jepang, tingkat bunuh diri tinggi sekali, orang stres banyak sekali, hampa karena nggak tahu tujuannya, Pak. Ya, kita kalau berlomba, betul, Pak, lombanya betul, hadiahnya besar, tapi kalau tidak ada tujuannya, finishnya, kita akan bingung, Pak. Lomba lari maraton, ya, hadiahnya 2M, tapi tidak ada tujuannya, lari aja terus, Pak, nggak tahu di mana tujuan. Itulah orang dunia yang tidak tahu tujuannya apa. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dia akan didatangkan rezekinya sebatas yang Allah telah tetapkan baginya. Itulah ini. Jadi tidak ada yang tidak boleh. Beda dengan orang yang cita-citanya akhirat, ya, kekayaannya ditaruh di hatinya. Urusannya selalu tenang, Pak. Dia hatinya fokus, tidak pernah stres, Pak. Kemudian apa? Allah akan mendatangkan dunia itu dalam keadaan hina. Dan itulah para sahabat ridwanullah. Dunia yang mendatangi, Pak, sementara mereka tidak mau dunia. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, Ta'isa, ya, ada juga yang menarik, Ta'isa Abdul Qatifah, passion, Pak. Ada orang, Pak, baru kalau ada baju yang terupdate dia beli. Ada orang, Pak, menghamba kepada passion, bajunya setiap hari, 2 hari sekali, pokoknya parlente. Jemaah yang dirahmati Allah, bukankah boleh kita melakukan hal seperti itu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, Pak. Kata Nabi SAW, di antara sunnah adalah sesekali nyeker, Pak. Apa hikmahnya kita nyeker, Pak? Supaya kita ini jangan terlalu menghamba kepada dunia, jangan terlalu tentram dengan dunia, itu maksudnya. Ya, sesekali nyeker. Nyeker itu membuat kita menjadi hamba. We are nothing, kita nggak punya apa-apa. Ya, sesekali nyeker, oh kita ini. Tapi kalau selalu dia mana-mana dia antar supir, Pak, lama-lama kita tentram dengan dunia, lupa dengan akhirat. Dulu istri-istri Nabi, ya, radhiyallahu taala anhunna, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla ketika mereka minta tambahan nafkah setelah sebelumnya mereka, ya, merasakan banyak kemiskinan, Pak. Jadi para sahabat itu merasa kaya setelah Khaybar ditaklukkan. Khaybar ditaklukkan tahun ke-7 Hijriah. Kata Umar, selamanya kami selalu merasa lapar sampai Khaybar ditaklukkan. Khaybar benteng Yahudi, dibawa rampasan perang banyak ke Mekah, ke Madinah. Orang-orang mendapatkan rampasan perang, melihat ini istri Nabi, wajar dong. Pernah dengar hadisnya, Pak? Aisyah mengatakan, pernah kami 2 bulan berturut-turut tidak ada api menyala di dapur kami. Ini rumah tangga Nabi SAW, bayangkan, Pak. 2 bulan berturut-turut tidak ada yang mau dimasak. Terus kata orang-orang, apa yang kalian makan? Ya Aisyah, kami minum hanya air putih dan kurma. 2 bulan, Pak. Nah, ketika harta datang, wajar dong. Dan ada haknya Nabi di situ. Haknya pasukan, bukan hanya haja Nabi. Beliau, Nabi SAW menjadi panglima perangnya. Tentu beliau berhak. Ya. Lalu istri-istri Nabi yang jumlahnya ada 9 kompak meminta, ya Rasulullah, tambahin dong nafkah untuk kami. Bagi kita wajar. Yang tidak wajar kalau tidak ada harta baru minta nafkah. Ini ada, dan haknya Nabi ada di situ. Tapi Nabi meninggalkan mereka selama 1 bulan sebagai memberi pelajaran, didikan kepada mereka. Apa yang Nabi SAW 1 bulan menghajar, memboikot, ya, memisahkan diri dari ranjang selama 1 bulan, Pak jamaah. Nabi SAW tidur di atas ketinggian di daerah masjid yang para sahabat datang melihat Nabi mengunjungi, pernah dengar? Melihat ada bekas tempat tidur. Nah, itu dari situ. Apa yang Nabi inginkan? Kasih pelajaran kepada istrinya, jangan kau tentram dengan dunia, jangan merasa tenang dengan dunia. Harta bisa melalaikan kalian.
Maka Allah turunkan ayat, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa bana. Bukan ini. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata. Katakan kepada istri, kalau kau pengen dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina umattikunna. Sini aku berikan semua yang kena. Wa usarrihkunna sarahan jamilan. Tapi setelah itu saya akan ceraikan kalian dengan baik-baik. Tetapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirat. Tapi kalau kalian pilih Allah, Rasulnya dan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah menyiapkan pahala yang besar bagi kalian. Itu pelajarannya. Jangan tenteram dengan dunia. Ya Pak ya, nah bahaya. Sehingga jemaah sesekali kita merenungkan bahwa dunia yang segala kita miliki ini, kata Nabi SAW ketika selesai membaca surah Al-Qari'ah, ya, di antara hadis Nabi mengatakan berdasarkan Al-Qari, alhaakumut takatsur, kalian berbangga-bangga, bermegah-megah dengan banyak harta. Padahal kata Nabi, hartamu tidak lebih dari 3. Anak Anda mengaku ini hartaku, mengklaim. Tapi kata Nabi, wa ma lakum min malik illa thalath. Kata Nabi, hartamu tidak lebih dari 3. Ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan lalu habis. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakai lalu akan usang. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, apa yang kau sedekahkan itu yang akan Allah simpan. Cuma itu harta kita, Pak. Kalian sibuk mengejar harta-harta. Hari ini kita meninggal, Pak. Harta itu bukan milik kita lagi, Pak. Milik ahli waris. Yang kita kumpulkan bertahun-tahun, Pak. Sibuk mencari harta siang malam. Setelah dimiliki harta itu, kita meninggal, bukan punya kita. Harta kita yang kita makan saja, Pak. Dan kita makan. Kalau usia-usia ayahanda yang hadir sekarang ini kan usia senior semua, Pak. Pak, paling banyak kita makan 2 piring. Rasanya setengah piring udah cukup, Pak. Ada fase di mana makan nggak terlalu banyak kita, kan? Ya Pak. Harta kita yang masuk ya itu yang kita punya. Yang kita nggak makan ya nggak milik orang lain. Dan kita pakai, Pak. Udah sepuh-sepuh begini pakaian kita ya nggak banyak. Dan apa yang kau sedekahkan itu yang kau punya, kata Nabi. Setelah membaca ayat Al-Qari'ah, ya alhaakumut takatsur. Ya. Maka ini peringatan bagi orang yang berbangga-bangga, Pak, mencari mengumpulkan harta siang dan malam. Setelah itu apa? Tidak ada yang kita punya, Pak. Ya, kecuali 3 perkara ini. Apalagi kalau sudah kaya, Pak, kadang-kadang dokter tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum. Saya pernah ketemu orang jamaah haji, Ustaz, saya nggak boleh makan. Padahal hartanya banyak, Pak. Ini kan siksaan itu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, hanya garam, hanya apa yang boleh dimakan. Aduh, siksa sekali. Padahal hartanya banyak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi tidak boleh kita menghamba, Pak. Sampai itu artinya menghamba, memperbudak. Ya, di sini ada sifat, Pak, kalau dia diberi dia redha. Kalau dia tidak kasih dia marah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat orang yang suka menghamba kepada dunia adalah yaitu apa? Mereka tidak pernah redha kecuali dia mendapatkan harta itu. Nah, jamaah. Baik, selanjutnya hadis yang berikutnya kita percepat, Pak, ya. Hadis untuk wara terhadap dunia kita bacakan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar, ini sahabat kecil, Pak, ya. Maksudnya sahabat muda, umurnya kira-kira 10 tahun atau 12 tahun. Ya, tapi Masya Allah, Pak, ada sahabat muda yang namanya semuanya Abdullah dan semuanya menjadi ulamanya sahabat. Siapa itu, Pak? Abdullah bin Umar ini. Satu lagi Abdullah bin Abbas, juga masih muda. Satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Ini 3 semuanya. Kalau Abdullah bin Mas'ud senior, itu sudah sepuh. Kalau yang muda ini 3 ini. Dan semuanya ditakdirkan Allah menjadi seorang alim ulama dari kalangan, termasuk Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi atau bimangkibai. Nabi SAW pernah memegang kedua pundakku. Ini bentuk apa cara Nabi SAW bermuamalah, biasanya dengan physical touch, ya, menyentuh, memegang pundak adalah bentuk kelembutan. Apa kata Nabi SAW kepadaku? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seolah-olah engkau orang asing.
au abiru sabilin, atau orang yang lewat. Ya, Masya Allah jemaah, ini kepada siapa Nabi menasihati? Kepada seorang pemuda. Kira-kira apa hikmahnya, Pak? Karena pemuda biasanya masih ideal, belum terlalu larut dengan dunia, Pak. Nah, orang sudah sepuh, Pak, sibuk dengan ini, ya sulit dinasihati dengan nasihat ini. Sebelum dia sibuk dengan dunia, Nabi masih muda, Nabi mengatakan kun fid dunia. Ya, Nabi tidak menasihati orang yang sudah sepuh. Kalau sudah sepuh percuma kan? Bukan percuma, maksudnya dia sudah lewat itu. Ya, tapi kepada orang yang masih tumbuh, jadilah engkau di dunia, hiduplah di dunia seperti orang asing. Stranger, Pak. Orang asing itu adalah orang yang tidak bermaksud tinggal. Ya kan, kalau di dalam pergerakan manusia ada 3, Pak. Pertama ada orang yang tinggal, namanya mustautin. Tinggal seperti Bapak penduduk Pila Nusa Indah 3 ini punya rumah di sini, keluarga di situ, ya, harta di situ, anak di situ, namanya penduduk. Nah, ada orang jamaah yang hanya mustautin, mukim namanya. Dia hanya ada tugas tertentu, mungkin ditugaskan kantornya, ya, lalu dia sewa rumah di samping rumah Bapak. Dan waktunya tertentu, mungkin hanya setengah tahun, karena ada proyek, ada apa. Ini namanya mukim. Nah, ada yang abiru sabil. Abiru sabil itu numpang lewat, Pak, istirahat sebentar. Mungkin tukang ojek, ya, atau Grab, duduk sebentar, lalu istirahat di pos ronda. Cuma istirahat sebentar, Pak. Nah, kira-kira mana yang berpeluang, ya, memperbanyak hartanya jemaah, yang sibuk dengan dunia, yang merasa diri dunia ini tempat tinggalnya. Adapun orang yang, Pak, kalau orang merasa tidak tinggal di situ, dia tidak mau bangun rumah, Pak. Cuma sebentar, oleh cuma tugas kantor, Bapak tugas ke Kalimantan atau ke Sulawesi, mau beli perabot aja jarang mungkin, Pak. Ngapain? Kita nggak lama kok di situ. Ini cuma sebentar. Nah, inilah Nabi mengatakan ka'annaka gharib, orang asing. Oh, bahkan yang lebih ini cuma numpang lewat, Pak. Seperti orang di terminal, rest area itu betul, rest area itu numpang lewat, cuma hampir sebentar, mungkin minum, mungkin ke kamar mandi, atau minta air kopi sebentar. Nah, ini yang harus kita cara menyikapi dunia itu seperti itu, kata Nabi SAW. Ya, saya beberapa kali mampir di Dubai, Pak. Kalau pulang dari umrah, kadang-kadang mampir sehari 2 hari. Ya, jamaah lihatlah bagaimana orang Dubai itu, Masya Allah, Pak, kayanya luar biasa, Pak. Kita yang hanya tinggal sebentar di hotel, Pak, tidak ada niat untuk memperbanyak. Kenapa? Kita cuma sebentar lagi naik pesawat. Ya, bagaimanapun kita melihat kesilauan dunia, Pak, di terminal Dubai itu luar biasa, Pak. Tapi kita mengatakan saya tidak lama di sini. Saya sebentar lagi akan berangkat. Nah, demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menyikapi hidup di dunia seperti itu. Ya, maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya apa, Bapak Ibu? Apa pelajaran dari sini? Kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, karena itu bawalah bekal yang memang kita harus bawa. Ya, kemarin saya bawa santri naik gunung, Pak. Kita sudah wanti-wanti, jangan bawa apa-apa. Ya, ternyata ya begitu, ada santri yang bawaannya ada macam-macam, Pak, sampai 1 kilo 2 kilo, sampai di jalan dia nyesal, tahu begini saya nggak bawa, nekat naik gunung. Ya, demikianlah, Pak. Carilah amal. Dunia, harta yang kita kumpulkan tidak dibawa, kata Nabi SAW. Seorang meninggal dunia mengikuti kekuburan apa, Pak? Cuma 3, amalnya, hartanya, dan keluarganya. Setelah selesai dunia ini semua akan hilang, pulang. Yang menemaninya adalah amal solehnya. Nah, karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang terpedaya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, Pak, sampai lalai, Pak, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ke masjid nggak pernah, Pak. Kenapa? Sibuk. Jadi mereka ini orang tertipu dengan dunia. Ya, ketika meninggal apa yang dia bawa, Pak? Hartanya yang dia luar biasa, Pak. Ini enggak milik orang, Pak. 100 tahun yang akan datang, rumah kita ini mungkin punya orang lain, kita nggak tahu. 100 tahun, tahun 2125, saya kira kita semua sudah tidak ada, Pak, ya. Sepakat ya, Pak, ya. 100 tahun yang akan datang itu nggak ada. Masjid ini, bahkan komplek ini nggak tahu jadi apa. Mungkin menjadi belantara hutan kota, Pak. Menjadi ini. Siapa yang punya? Kita nggak tahu. Kemana kita, Pak?
Sebagaimana sekarang penduduk-penduduk dunia yang dulu pernah, sekarang nggak ada, ya mereka akan seperti itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita akan meninggalkan, jangan mengumpulkan sesuatu yang tidak. Nah, tadi Nabi mengatakan yang punya kita jangan kita sedekahkan. Ya, Pak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Aisyah membagikan kambing yang telah disembelih, setelah itu Aisyah pulang. Apa kata Nabi? Ma baqiya, apa yang tersisa ya Aisyah? Kata Aisyah, ya, Aisyah berpikir logis. Tidak ada tersisa kecuali illa katifiha, kecuali pundaknya. Kata Nabi, tidak. Yang tersisa yang telah engkau sedekahkan. Itulah yang akan menjadi sisa akan kita bekal kita di akhirat nanti. Nah, karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang harus kita ini ikhwan, dan waktu kita terbatas, Pak. Ya, walikulli ummatin ajal. Kita punya ajal dan itulah modal kita, Pak. Kata Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innaka anta ayyam. Idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Sesungguhnya engkau ini kumpulan hari-hari, setiap hari lewat maka sebagian dari engkau akan hilang. Karena hadirin rahmati Allah Azza Jalla, Ibnu Umar kemudian mengomentari perkataan Nabi SAW. Ini wasiatnya beliau kepada kita, Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Setelah beliau menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi SAW, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau tunggu besok pagi untuk beramal. Di antara talbis iblis apa, Pak? Nanti aja, taswib, sesuai. Nanti aja sholat malamnya, nanti aja puasanya, nanti aja baca Qur'annya, nanti aja, sampai kematian datang, dia tidak pernah lagi melakukan itu. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, kata Nabi, kata beliau, kalau kau berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika li saqamika, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautika, manfaatkan hidupmu sebelum tiba matimu. Karena itu amalan semua ada waktunya, Pak. Kata Ibu Abu Bakar Siddiq, ada amalan yang di siang hari diterima Allah, Allah tidak terima di malam hari. Ada amalan yang di malam hari diterima, Allah tidak terima di siang hari. Masing-masing waktu ada amalnya masing-masing. Sudah masuk waktu? Oke, kita azan dulu. Kalau sudah azan kita, kalau ada hadirin sekalian, saya ada 1 menit, Pak, tambahan. Jadi apa yang disampaikan Ibnu Umar kepada kita, kalau sore jangan nunggu pagi, kalau pagi jangan, apa faedahnya, Pak? Puasanya hendaknya kita menjadikan kematian itu selalu ada di hadapan kita, Pak. Ya, bisa jadi sekarang, besok pagi kita tidak ada. Bisa jadi pagi, besok sore kita tidak ada. Maka jangan menunda kebaikan. Karena itu kalau kita lihat Al-Quran, perintah mengejar akhirat selalu dalam bentuk berlomba-lomba. Carilah, kejarlah, berlarilah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Allah katakan bersegera. Apalagi sabiqu ila maghfirah, berlombalah. Papirru ila Allah, berlarilah. Tapi kalau untuk dunia, apa kata Allah, Pak? Famshu fi manakibiha. Jalanlah di muka bumi, berjalan cari rezeki. Allah menggunakan kata jalan. Allah juga katakan wala tansa nasibaka, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagianmu di dunia. Tapi kalau akhirat Allah suruh kejar, wabtagi bima ataqallahu darah, cari, kejar akhiratmu. Tapi kalau dunia, Allah hanya mengatakan jangan lupa duniamu ya. Kira-kira yang mana yang penting kira-kira gitu, Pak? Akhirat. Tapi kalau untuk dunia, Allah menggunakan kalimat segera, wasari'u, bersegera, berlarilah, ya. Tapi kalau untuk dunia, Allah mengatakan berjalanlah, ya, carilah rezeki. Dan ingat Bapak Ibu, yang penting kita lihat bahwasanya rezeki ini pasti. Kita kejar-kejaran cari dunia, Pak. Dunia sudah ditabrak, itu tidak, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu, wahai ketahuilah, anna nafsa lan tamuta." Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan mati, hatta tustawfa rizqahu, sampai rezekinya disempurnakan. Rezeki kita sudah selesai, Pak.
mau kerja keras mau tidak, maka semuanya ini bukan berarti tidak boleh bekerja Pak, ingat, tapi tidak boleh melampaui batas. Dan Al-Quran banyak mencela orang-orang yang melampaui batas terhadap dunia sehingga lupa akhiratnya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita yang hadir di masjid ini di antara orang yang diberi Allah rahmat untuk bisa. Allah Ta'ala memuji-muji orang yang berdagang di pasar, tapi kalau azan dia ke masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un an dzikrillah wa iqamis shalah, dan seterusnya. Kata Allah, seseorang yang ada di pasar, dia berdagang, dia berbisnis, tapi tidak lalai untuk melaksanakan sholat. Yang dipuji oleh Allah bukan yang terus-menerus di masjid Pak, tapi mereka ada di pasar. Kita tahu pasar adalah tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka ketika berdagang, maka kata Allah Azza wa Jalla, mereka tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Masya Allah jemaah. Oleh karena itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis ini semoga menjadi pendorong semangat kita untuk jangan terlalu panjang angan-angan dalam urusan dunia, tapi justru dalam masalah akhirat kita harus memiliki tekad, himmah, cita-cita yang besar. Kata Nabi, kalau minta surga, surga apa Pak? Surga yang paling top, bukan surga yang bawah, surga yang paling tinggi. Kita isa'altumullah fas'alil jannah, jannatul firdaus, yaitu surga. Ini menunjukkan bahwa kalau urusan akhirat harus yang terbaik Pak. Urusan dunia sebaliknya kita Pak. Kalau urusan dunia Pak, bikin proyek, ada timnya, bikin proyek, bikin proposal, ada rapat dari rapat ini, rapat itu. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat, proyek akhirat, ya dilakukan sekedarnya saja. Justru untuk urusan akhirat kita harus bersungguh-sungguh memiliki cita-cita yang besar untuk apa? Agar kita bisa sukses dunia dan akhirat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Ada pertanyaan Pak? Kayaknya nggak ada Pak ya, karena oh ya fadhal. Fik barakallah. Cuma mau tanya, kalau di Al-Quran kan sering diungkapkan ayat bunga laibun walahun. Apa itu Pak? Laibun walahun. Pak, laibun walahun. Nah, betul. Itu maksudnya Allah itu kita pengen punya cara pikir menganggap dunia itu sudah dua permainan atau gimana? Ya, Allah Ta'ala ingin memberitahu kita bahwa itulah hakikat dunia. Melalaikan. Bermain melalaikan Pak, lalai orang Pak. Jangankan yang main, kita yang nonton orang main saja Pak lalai. Nonton bola, Saudi lawan Indonesia, menang Indonesia Pak ya? Kalah ya. Orang tuh sibuk mau meninggalkan maghrib, meninggalkan isya, semua lalai. Jadi ayat itu Allah Ta'ala makanya diawali dengan kata i'lamu, ketahuilah, menunjukkan bahwasanya perintah kepada kita untuk mengetahui dunia itu hakikatnya seperti itu. Sifat dunia itu melalaikan. Itu Pak, dua sifat yang sering disebutkan Al-Quran, laibun walahun. Orang kalau bersenda gurau, apa sih Pak? Lalai Pak. Tiba-tiba udah jam 12 malam. Ngobrol ini senda gurau, ketawa-ketawa, udah jam 12 malam, lalai, lupa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya singkat. Dunia itu singkat. Kenapa? Orang bermain Pak 45 menit, 90 menit udah selesai. Nggak ada permainan yang lama. Itu tidak Pak. Orang bersenda gurau juga nggak lama-lama Pak. Ketawa, habis itu sudah. Menunjukkan bahwasanya dunia itu melelahkan, melalaikan, dan juga singkat. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi ayat itu ingin mengingatkan kita semua, wahai hamba Allah Azza wa Jalla, itulah hakikat dunia. Karena itu di dalam banyak ayat Allah mengatakan jangan tertipu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'. Kesenangan dunia itu singkat sedikit. Bahkan Nabi SAW pernah bandingkan Pak dunia dan akhirat ini. Perbandingan dunia akhirat seperti kalian mencelupkan jarimu di sungai, di samudra. Apa yang kau angkat itulah dunia, apa yang tersisa itulah akhirat. Subhanallah Pak. Makanya banyak sekali ayat-ayat tentang menggambarkan perbandingan dunia dan akhirat, supaya kita apa? Visi kita itu bisa akhirat. Seorang mukmin jasadnya ada di dunia, tapi hatinya, orientasinya adalah di akhirat nanti. Coba bayangkan Pak, Nabi SAW waktu gali parit, para sahabat kelaparan Pak. Waktu itu masih miskin Nabi. Para sahabat masih miskin. Sampai ada yang mengatakan kami makan makanan tengik. Waktu persiapan pasukan mau dikepung Madinah, perang Azab, sekutu, kumpulan pasukan orang Quraisy semua berkumpul. Jumlahnya puluhan ribu, belasan ribu. Ya, kaum muslimin hanya 2.000 di dalam Madinah. Dan mereka harus bikin parit supaya mereka nggak masuk ke Madinah. Coba bayangkan dalam keadaan mereka ini bisa menang nggak? Bayangan ratusan puluhan ribu pasukan datang, tapi mereka harus gali parit dalam keadaan lapar Pak. Ketika itulah Nabi memberikan motivasi. Apa kata Nabi?
la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Masya Allah, tepat sekali waktunya Pak. Bahwasanya, wahai sahabatku, dunia ini memang melelahkan, tapi ini bukan kehidupan sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya adalah di situ akhirat. Begitu juga ketika Nabi SAW mengajarkan istrinya supaya jangan minta nafkah. Supaya apa? Jangan engkau tentram dengan kehidupan yang sesungguhnya. Negeri yang sesungguhnya adalah negeri wa anna daral akhirah lahiyal hayawan. Kata Allah, negeri sesungguhnya itu adalah negeri akhirat. Ya, kenapa Pak? Tidak ada kematian, tidak ada suka, tidak ada duka, tidak ada penyakit, tidak ada keletihan, tidak ada kecapean. Tidak ada lagi Pak, kita nggak ada lagi sholat malam, nggak ada puasa Ramadan di akhirat nanti. Yang ada adalah kenikmatan demi kenikmatan. Itulah kehidupan, yaitu kehidupan yang tidak mengenal kekurangan. Adapun di dunia, ya Pak, ya banyak kekurangannya dunia ini. Karena itu tidak boleh kita terpedaya, tetapi hendaknya kita senantiasa mengingat akhirat kita. Ini yang menjadi penting dalam ayat itu. La'ibun walahwun. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.